Halo anak-anak semua, ketemu lagi dengan saya Miss Vera dari SMP Tanah Kanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pendalaman materi perbandingan. Kita akan belajar mengenai soal dan pembahasannya. Kita langsung saja ya. Soal yang pertama, sebuah peta dibuat dengan skala 1 berbanding 1.500.000. Jika jarak kota A dan kota B pada peta adalah 12 cm, berapa jarak sebenarnya? Kita menuliskan rumus skalanya saja. Jadi kita tidak perlu memikirkan kalau jarak pada peta itu rumusnya apa, jarak sebenarnya itu rumusnya apa. Kita cukup menggunakan satu rumus ini aja. Lalu kita tulis nih, skalanya kan di sini 1 berbanding 1.500.000 kan. Jadi 1 per 1.500.000 sama dengan jarak pada petanya adalah 12 dan jarak sebenarnya yang kita akan cari. Setelah itu diapakan? Setelah itu dikali silang. Jadi 1 dikali N sama dengan 12 dikali 1.500.000. Maka N sama dengan berapa ini? Sama dengan 18 juta cm. Atau kalau kita jadikan ke dalam bentuk kilometer adalah 180 km. Jadi jarak kedua kota tersebut adalah 180 km. Tuh. Nomor 2, Dena sebidang tanah berbentuk persegi panjang, ukurannya 10 cm kali 7 cm. Jika skala denah tersebut 1 berbanding 400, tentukan luas tanah sesungguhnya. Ini ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah cara yang kalian langsung mencari luasnya. Nanti langsung ketemu luasnya dengan menggunakan skala yang ada. Atau kalian mencari satu-satu nih. Panjangnya dicari dulu, lebarnya dicari dulu, kemudian baru dicari luasnya. Lihat ya, ini cara yang pertama. Luas pada denah adalah 10 dikali 7, atau kita dapatkan 70 cm persegi. Nah lalu, karena ini merupakan luas, skala yang ada di sini kita kuadratkan. Jadi, 1 berbanding 400, itu kita kuadratkan menjadi 1 kuadrat berbanding 400 kuadrat. Atau sama dengan 1 berbanding 16, berapa ini? Jadi, cara mencarinya gini. Nolnya ini kan 2 nih. Nolnya kan 2. Dikuadratkan itu berarti 2 kali gini ya. Maka skalanya kita dapatkan 1 berbanding 160.000. Nah sekarang cara menentukan luas sebenarnya kita masukkan ke dalam rumus skala. Skalanya itu kita pakai yang 1 berbanding 160.000 setelah dikuadratkan ya. Lalu sama dengan luas pada peta itu berapa? 70 per luas sebenarnya. Ini yang kita cari. Lalu kita kalikan silang 1 kali N sama dengan 70 dikali 160.000. Maka N sama dengan 11.200.000 cm persegi. Atau kalau kita jadikan ke dalam meter persegi, nih lihat, nolnya kita ambil 4 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal 1120 meter persegi. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, masih dengan menggunakan rumus skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya, kita akan mencari satu-satu nih, panjangnya berapa, lebarnya berapa pada jarak sebenarnya. Lihat ya, sekarang kita ke panjang. Skalanya itu kan 1 berbanding 400. Sama dengan jarak pada peta atau panjang pada peta itu kan di sini 10 nih, per N. N itu adalah panjang sebenarnya. Kita kalikan silang 1 dikali N sama dengan 400 dikali 10. Atau N sama dengan 4000 cm. Nah, 4000 cm ini kita jadikan ke meter. Sama dengan 40 meter. Lalu lebarnya. Lebar sama nih, skalanya itu kan 1 berbanding 400. Maka lebar pada petanya adalah 7 dan lebar sebenarnya yang akan kita cari. Masih kita kalikan silang, 1 dikali N sama dengan 400 dikali 7. Atau N sama dengan berapa ini? 2800 cm atau sama dengan 28 meter. Nah, mencari luasnya sama dengan panjang kali lebar atau 40 dikali 28 meter. Sama dengan 1120 meter persegi. Jadi luas taman tersebut adalah 1120 meter persegi. Sama ya jawabannya dengan cara yang satu tadi. Di sini kita dapatkan 1120 meter persegi.
Nah, di cara 1 kita juga dapatkan 1120 meter persegi gitu. Nomor 3, tentukan bentuk sederhana dari perbandingan 12 cm berbanding 1/3 meter. Lihat ya, kita akan membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Dan di bagian 12 ini kita akan ubah menjadi bentuk pecahan juga, supaya nanti mudah dalam membuat perbandingannya. Jadi 12/1 cm berbanding berapa ini? 4/3 meter. Kemudian meternya ini akan kita samakan menjadi cm. Caranya dengan cara dikali 100. Maka kita dapatkan 400/3 cm gitu. Lalu satuannya ini kita bisa coret karena sudah sama. Jadi kita dapatkan perbandingannya 12/1 berbanding 400/3. Kemudian kita samakan penyebutnya nih. 12/1 ini kita jadikan 36/3 banding 400/3. Kemudian penyebutnya kita bisa hilangkan, maka perbandingannya kita dapatkan 36 berbanding 400. Sama dengan berapa? Sama dengan 9 banding 400. Sama-sama dibagi 4. Nomor 4. Perbandingan uang Ali dan Badu adalah 5/4. Kita langsung tuliskan. Ali banding Badu, A banding B. Sama dengan 5/4. Lalu di sini Badu banding Citra adalah 6/7. B banding C sama dengan 6/7. Ini sengaja yang sama-sama B itu saya urutkan nih. Di sini saya beri garis supaya ini tuh miliknya B, miliknya Badu. Nah, setelah itu kita akan menyamakan perbandingan atas dan bawah ini dengan cara kita akan mencari KPK-nya nih dari 4 dan 6. Berapa sih KPK-nya? KPK-nya adalah 12. Sekarang kita lihat, 4 jadi 12 itu kan dikali 3. Maka yang ada di sini juga harus dikali 3. Hasilnya adalah 15. Dan di sini bisa menjadi 12 adalah dikali 2. Maka yang di sebelah sini juga dikali 2. Hasilnya adalah 14. Jadi A banding B banding C sama dengan 15 banding 12 banding 14. Lalu jika jumlah uang mereka, nah di sini ada kata-kata jumlah. Maka perbandingan yang ada di sini kita jumlahkan angkanya. Jadi 15 ditambah 12 ditambah 14 sama dengan 41. Artinya 164.000 ini merupakan 41 bagian dari ketiganya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari uang masing-masing? Caranya gini. Kita akan mencari Ali dulu ya. Ali itu kan berarti 15 nih. 15 per 41 dikali uang keseluruhannya 164.000. Lalu kita sederhanakan, di sini kita dapatkan 4.000, maka uangnya Ali adalah 15 dikali 4.000 atau 60.000. Sekarang B. B itu caranya sama seperti yang di atas ya. Kita bisa langsung mengalihkan nih, karena nanti akhirnya kita akan menyederhanakan antara 41 dan 164. Jadi untuk lebih mudahnya mencari B itu sama dengan 12 dikali 4.000 sama dengan 48.000. Nah, mencari C juga sama nih. C-nya itu kan 14. Jadi tinggal 14 dikali 4.000 sama dengan 56.000 rupiah. Gitu. Ini uang masing-masingnya. Alinya 60.000, Badunya adalah 48.000 dan Citra sama dengan 56.000. Nomor 5. Diketahui X banding Y banding Z adalah 2/6/5. Kita lihat ya, di sini X banding Y banding Z itu kan 2/6/5. Itu artinya X-nya adalah 2N, Y-nya adalah 6N, dan Z-nya adalah 5N. Kemudian, kita akan masukkan ke dalam persamaan ini nih. 4X ditambah 3Y dikurang 2Z. Jadi di sini, kita gantikan X, Y, dan Z-nya dengan bilangan-bilangan ini. 4X itu artinya 4 dikali 2N, 3Y itu artinya 3 dikali 6N, dan 2Z itu artinya 2 dikali 5N, sama dengan 80. Lalu kita kalikan, 4 dikali 2N itu 8N, ditambah 18N dikurang 10N, sama dengan 80. Nah, di sini kalau kita jumlahkan berapa? 16N, sama dengan 80. Maka kita dapatkan N-nya sama dengan 80 dibagi 16.
atau sama dengan 5. Nah, dari 5 ini kita masukkan nih ke masing-masing. 2N itu berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. 6N itu adalah 6 dikali 5 sama dengan 30, dan 5N itu adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Tetapi di sini yang ditanyakan adalah selisih dari X dan Z. Selisih nilai X dan Z tinggal dilihat ya. Di sini berarti 25 dikurang 10. Selisihnya itu. Selisihnya adalah 15. Nomor 6. Untuk membuat 75 kue diperlukan gula pasir 0,6 kg. Berapa banyak gula yang diperlukan untuk membuat 100 kue? Lihat, kita buat ke dalam tabel perbandingan supaya gampang. Di sini kuenya itu 75, gulanya itu 0,6. Jika kuenya 100, gulanya berapa? Itu yang ditanyakan ya kan? Nah, perhatikan. Kalau kuenya bertambah banyak, maka gula yang dibutuhkan juga akan bertambah banyak. Maka ini adalah merupakan perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai, tinggal mencari perbandingannya, gampang tarik aja. Lalu, dikalikan silang. Nah, di sini 75 kali N sama dengan 0,6 dikali 100. Jadi, di sini 75N sama dengan 100 dikali 0,6 itu berapa? 60. Maka N sama dengan 60 dibagi 75 atau sama dengan 0,8 kg. Jadi, untuk membuat 100 kue dibutuhkan gula pasir 0,8 kg. Nomor 7, sebuah mobil memerlukan 8 liter bensin dengan jarak 96 km. Lihat nih, berarti kan tabelnya antara bensin dan jarak nih. Kalau bensinnya 8 liter, maka jaraknya yang bisa ditempuh adalah 96 km. Kalau mobil itu menghasilkan 35 liter, nah jarak yang ditempuh itu berapa? Ini perbandingan apa sih? Perbandingan senilai, karena bensinnya bertambah banyak, maka jarak yang ditempuh juga akan bertambah. Jadi, kita tarik, kita kalikan silang. 8 dikali N sama dengan 96 dikali 35. Ini bisa disederhanakan. Jadi N sama dengan 35 dikali 12 atau hasilnya adalah 420 km. Jadi dengan bensin 35 liter dapat menempuh jarak 420 km. Nomor 8. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan untuk 20 ekor ayam selama 15 hari. Lihat ya. Di sini ada ayam dan ada waktu. Ayamnya itu mula-mula adalah 20 ekor ayam. Dan persediaan makannya itu habis dalam waktu 15 hari gitu ya. Kemudian sebenarnya di sini ada 10% dari ayam itu akan dipotong gitu kan. Tapi itu nanti. Kita akan hitungnya nanti saja. Persediaan pakan itu kalau habis dalam waktu 12 hari, maka berapa ayam yang harus ditambah begitu kan. Awalnya begini. Kita cari dulu nih. Karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, jika waktu yang diperlukan itu semakin sedikit, maka ayamnya itu pasti semakin banyak, ya kan? Nah, kita cari dulu ayam yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan selama 12 hari itu berapa sih? Lihat, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka yang belakang ini kita balik. Lalu, kita kali silang, 12 dikali N sama dengan 20 dikali 15. Disederhanakan, kita dapatkan 3 dikali N sama dengan 5 dikali 15. Ini masih bisa disederhanakan ya. Jadi 3 dan 15 dicoret, kita dapatkan N-nya sama dengan 25 ekor. Jadi maksudnya begini. Untuk menghabiskan makanan dalam waktu 12 hari, itu dibutuhkan ayam 25 ekor sebenarnya. Tetapi ayam yang masih hidup saat itu kan bukan 20 ya kan. Ayamnya itu kan 20 dikurang 10% dikali 20. Kenapa? Karena yang 10% dari ayam itu tuh dipotong. Jadi ayam yang masih hidup itu 20 dikurangi 2 atau 18 ekor ayam. Maka berapa banyak ayam yang harus dibeli peternak untuk mencapai 25 ekor? Berarti 25 dikurang 18 sama dengan 7 ekor. Nomor 9, Wati membuat 2 macam roti, yaitu roti isi coklat dan roti isi keju. Nah, perhatikan, di sini ada 2 macam roti ya.
Yang sering membuat bingung adalah kalau dua macam roti seperti ini, bagaimana cara membuat perbandingannya? Caranya gampang. Kita akan mencari satu-satu aja. Coklat sendiri, keju dicari sendiri. Begitu. Misalnya, kita akan mencari coklat terlebih dahulu ya. Nah, di sini lihat. 20 roti isi coklat membutuhkan 5 kilo terigu. Berarti tabelnya adalah antara roti dan terigu, ya kan? Rotinya 20, maka terigunya yang dibutuhkan adalah 5 kilo. Sekarang kalau yang dia ingin membuat 140 roti isi coklat, berapa terigu yang dibutuhkan? Kita cari dulu terigu yang dibutuhkan itu berapa. Ini perbandingan senilai ya. Kalau rotinya semakin banyak, maka terigunya juga akan semakin banyak pula yang dibutuhkan. Nah, di sini kita cari perbandingannya 20 per 140 sama dengan 5 per N. Lalu kita kalikan silang, kita dapatkan 20 dikali N sama dengan 140 dikali 5. Lalu disederhanakan nih. 5-nya kita coret habis dengan 20, di sini kita dapatkan 4. Jadi 4N sama dengan 140 dan N sama dengan 140 dibagi 4. Jadi N sama dengan 35 kg. Maka untuk membuat roti isi coklat sebanyak 140 buah dibutuhkan terigu 35 kg. Itu yang coklat. Nah, sekarang kita ke yang keju. Lihat ya. Di sini untuk membuat 15 roti keju dibutuhkan 4 kilo terigu. Tabelnya begini. Masih sama tabelnya antara roti dan terigu. Rotinya 15, terigu yang dibutuhkan adalah 4. Jika dia ingin membuat 45 roti isi keju, berapa terigu yang dibutuhkan? Nah, ini juga perbandingan senilai sama. Maka kita akan mencari N-nya. Dikalikan silang. 15 dikali N sama dengan 4 dikali 45. Lalu di sini kita sederhanakan. N sama dengan 3 dikali 4. Jadi N sama dengan 12 kilo. Jadi terigu yang dibutuhkan untuk membuat 140 roti isi coklat dan 45 roti isi keju adalah 35 kg dari coklat tadi ditambah 12 kg dari keju. Dan total semuanya adalah 47 kg. Terakhir nomor 10. Dalam suatu lomba gerak jalan, seorang peserta berjalan dengan kecepatan 6 km per jam agar sampai ke garis finish dalam waktu 5 jam. Nah, di sini tabelnya adalah antara waktu dan kecepatan ya. Kalau waktunya 5 jam, maka kecepatan yang dibutuhkan adalah 6 km per jam. Setelah 2 jam berjalan, jadi untuk menempuh ke garis finish itu kan sisa waktunya tinggal 3 jam. Harusnya masih dengan kecepatan 6 km per jam. Tetapi ternyata dia itu berhenti selama 30 menit atau setengah jam atau 0,5. Jadi sisa waktu yang ada tinggal 2,5 jam. Nah, dengan 2,5 jam ini artinya dia harus bergerak dengan cepat ya kan? Lebih cepat lagi kecepatannya. Nah, di sini adalah perbandingan berbalik nilai. Lalu kita akan mencari N-nya ya. Dengan cara kita balik bagian belakangnya. Kemudian kita kalikan silang, 2,5 dikali N sama dengan 3 dikali 6. Nah, di sini 2,5 kali N sama dengan 18. N sama dengan 18 dibagi 2,5. Atau N kita dapatkan 7,2 km per jam. Jadi, agar ia sampai ke garis finish sesuai dengan rencana semula, kecepatannya harus ditambah menjadi 7,2 km per jam. Gitu. Nah, selamat belajar ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat Tarakanita. Yes.